Ada kriteria-kriteria bagaimana setan menggoda manusia. Apa kata Nabi SAW? Kata Sa'id Al-Khudri menceritakan, Nabi pernah mengatakan bahwa setan ketika berhadapan dengan Allah, mereka berjanji dan bersumpah, minta izin sama Allah. Bagaimana kalimatnya? Wa izzatika inna syaitan qala, sesungguhnya setan berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu ya Allah, la abrahu uwi ibadaka, saya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda hambamu, madamat arwahuhum fi atsadihim, selama ruh mereka manusia berada dalam jasadnya. Setan minta izin sama Allah dan bahkan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, saya ini, kami ini, kata setan ini, akan selalu menggoda manusia, tidak akan pernah berhenti selama ruh manusia itu berada di jasadnya. Maka kalau ada orang bilang, Pak Ustadz, saya ini sudah bisa melawan setan, Pak Ustadz. Kenapa? Saya udah tak digoda sama setan. Berarti hantu dia. Kalau ada orang bilang tak digoda setan, berarti dia hantu. Bukan orang hidup. Karena selama kita masih hidup, pasti digoda setan. Tapi setannya kan berbeda-beda. Kalau setannya sama bapak-bapak yang sering mengaji, sering kajian subuh, itu yang diutus sama raja setannya bukan setan kaleng-kaleng. Setan juga alim dia. Makanya setan-setan untuk ustadz dan kiai, dia bukan menyuruh jangan sholat Pak Kiai, tak bisa. Pak Ustadz, janganlah sholat, kata setan. Nggak bisa. Karena dia udah rajin berjemaah. Karena dia rajin mengaji, bahkan hatam Quran. Sama dengan halnya setan menggoda orang yang hafal Quran. Caranya bukan, janganlah baca Quran lagi. Nggak bisa. Karena di otaknya sudah banyak Quran. Gimana caranya? Kalau Pak Kiai dimasukin sama setan, Pak Kiai, kamu tahu nggak? Di komplek ini cuma ustadz aja yang paling pinter. Ustadz yang lain kecil, kata setan. Gitu caranya. Kalau bagi bukan kiai tapi rajin berjemaah beda lagi. Kau tengoklah di masjid banyak musuhmu itu. Nanti kalau kamu masuk ke masjid, kau tengok dulu musuhmu. Kalau ada musuhmu, kamu jangan lagi ke masjid. Nah, itu caranya. Bukan disuruh tak sholat, tidak. Ditanamkan permusuhan. Walakin fin tahris. Orang yang sudah rajin mengaji, orang yang rajin berjemaah, cara setan menggodanya bukan nyuruh tidak sholat, tapi ditanamkan permusuhan, dendam, benci, tidak suka dengan omongan orang, tak suka dengan sikap orang. Begitu cara setan. Lalu ketika setan bertanya kepada Allah dan sampai bersumpah, apa kata Allah? Qala Rabbu Azza wa Jalla. Allah menjawab terhadap setan ini, apa kata Allah? Wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, demi keagunganku, wartifai makani, dan demi tingginya posisiku di alam semesta ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la azalu, aku tidak akan pernah bergeser sedikit pun, aghfirulahum, mengampuni manusia yang kamu goda itu, kata Allah, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun kepadaku, selama mereka beristighfar kepadaku. Apa kata Allah? Silahkan kau setan goda hamba-hambaku itu, silahkan kau jerumuskan mereka ke jurang kemaksiatan, ke jurang dosa, tapi aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan kepada mereka selama lisan mereka, mulut mereka, hati mereka, jiwa mereka, mental mereka minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku. Ini hebatnya Allah. Silakan kau goda, sehebat-hebatnya kamu punya ilmu, silahkan kau jerumuskan hamba-hambaku itu. Tapi bagi hambaku yang soleh-soleh, mereka tidak akan bisa gentar menghadapimu selama mereka mengucapkan istighfar dan minta ampun kepadaku. Aku juga tidak akan pernah berhenti untuk memberikan ampunan. Hebat apa tak hebat? Ini hadis statusnya hasan. Bagus diamalkan